Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bitian Jika Sema, NPM 1821030413 dari kelas Muamalah G. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 mengenai konsep dasar pengantar ilmu hukum. A. Pengertian pengantar hukum secara etimologi dan terminologi. Pengantar hukum secara etimologi memiliki beberapa susunan kata dan makna. Istilah pengantar berasal dari kata antar, kemudian mendapat imbuhan peng. Pengantar merupakan suatu hal yang masih bersifat pendahuluan atau mukadimah dan memberikan ulasan atau penjelasan terhadap suatu kajian tertentu. Sedangkan makna hukum adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Jadi, dapat dipahami bahwa pengantar ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara umum dan memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum dan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lain. B. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Yang pertama, hukum sebagai norma atau kaidah. Hukum sebagai kaidah yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Yang kedua, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Hukum sebagai keadaan atau gejala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang. Yang ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dibagi menjadi dua dalam artian luas dan dalam artian sempit. Selanjutnya yang C, objek kajian ilmu hukum. Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum merupakan norma sosial yang syarat akan nilai. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu yang pertama sebagai aturan sosial dan yang kedua sebagai nilai. Ilmu hukum bersifat yang pertama preskriptif, artinya mempelajari tujuan hukum. Setiap nilai konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Yang kedua, terapan, artinya mengatur standar prosedur ketentuan-ketentuan. D. Hubungan pengantar ilmu hukum PIH dan pengantar ilmu hukum Indonesia PHI. Antara mata kuliah PIH dan PHI memiliki persamaan, yakni keduanya berobjekkan tentang hukum. PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar, dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian, dasar dan sejarah hukum, serta teori hukum positif di Indonesia. Selanjutnya bab 3, membahas mengenai tata hukum Indonesia. A. Sejarah tata hukum Indonesia. Sejarah dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, adalah history. Asal kata yaitu historia, dari bahasa Yunani yang artinya hasil penelitian. Dalam bahasa Latin, historis, istilah ini menyebar menjadi historia. Dalam bahasa Spanyol, history dalam bahasa Belanda, dan storia dalam bahasa Italia. Adapun istilah historia adalah menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Sejarah tata hukum Indonesia sesuai dengan kurun waktunya. Yang pertama fase prakolonial, yang kedua fase kolonial, dan yang ketiga fase kemerdekaan. Fase kolonial dibagi menjadi 6 masa. Yang pertama masa VOC, yang kedua masa pemerintahan Hindia Belanda, yang ketiga masa Besluim Regering, yang keempat masa Regering, yang kelima masa Indisestraat Regeling, yang keenam masa pemerintahan bala tentara Jepang. Kemerdekaan pada masa Orde Lama dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode tahun 1945 sampai 1950, yang kedua periode tahun 1950 sampai 1959, dan yang ketiga periode tahun 1959 dan 1960. Penjajahan Belanda. Sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia, berlaku hukum yang beraneka ragam. Bahkan pemberlakuan hukum oleh pemerintah Belanda dibedakan antara penduduk pribumi dengan golongan Eropa. Masa Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah kudeta G30 SPKI. Terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui surat pemerintahan 11 Maret 1966 yang sering disebut dengan Super Semar.
Dalam orde ini dirumuskan kebijakan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dimulai tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaan Rencana Pembangunan 5 tahun. Kebijakan RPJP ini menitik beratkan pada pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada saat itu sangat buruk dengan inflasi, 600%. Karenanya untuk kelancaran dan stabilitas ekonomi itu mensyaratkan adanya stabilitas politik. Masa Orde Reformasi. Pada masa ini timbul semangat anak komponen bangsa untuk menuntut reformasi politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk perbaikan dalam kehidupan bernegara. Dari gerakan ini, maka dilakukanlah perubahan Undang-Undang 1945 oleh MPR melalui amandemen yang dilakukan selama 4 kali. Dengan perubahan ini, semula Undang-Undang 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, dan setelah amandemen ini, maka Undang-Undang 1945 berubah dalam bentuk 20 butir pasal tetap, 43 butir pasal diubah, dan 128 pasal merupakan tambahan baru. B. Pembidangan ilmu hukum. Hukum terdiri atas bermacam-macam jenis dan bidang. Untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui tentang macam-macam hukum, berikut beberapa penggolongan hukum. Yang pertama, hukum menurut bentuknya, ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, hukum menurut tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum lokal. Yang ketiga, hukum menurut sumbernya, yaitu undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang keempat, hukum menurut waktu berlakunya, yaitu hukum positif, hukum konstituendum, dan hukum asasi. Yang kelima, hukum menurut isinya, yaitu hukum privat, hukum publik. Yang keenam, hukum menurut wujudnya, yaitu hukum objektif dan subjektif. Yang ketujuh, hukum menurut sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang ke-8, hukum menurut cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Yang ke-9, hukum menurut sumbernya, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, dan hukum traktat. C. Ilmu bantu dan metode pendekatan pengantar ilmu hukum. Pada prinsipnya, sebuah ilmu pengetahuan memang tidak dapat berdiri sendiri. Ia ditunjang dengan ilmu lain dalam berbagai aspeknya. Demikian juga pengantar ilmu hukum. Beberapa disiplin ilmu yang menjadi ilmu buntu dalam mempelajari pengantar ilmu hukum, diantaranya sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam mempelajari ilmu hukum diantaranya yang pertama metode idealis, yang kedua metode normatif analisis, yang ketiga metode sosiologis, yang keempat metode historis, yang kelima metode sistematis, dan yang terakhir ada metode komparatif. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 2 yaitu konsep dasar pengantar ilmu hukum dan bab 3 yaitu tata hukum Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.